Salam suksma Ahli Dharma kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para penyebar ajaran Dharma, para pelindung, penegak, dan pembela Dharma dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan, tetap banyak bersyukur dalam hidup ini, karena kalau kita dalam hidup banyak bersyukur, pandai banyak bersyukur, hidup kita, jiwa kita akan selalu lebih tentram, lebih tenang, lebih damai daripada hidup kita terlalu banyak menuntut, banyak mengeluh saja tanpa ada usaha yang maksimal, tanpa ada ikhtiar, maupun kita kurang berserah diri pada beliau. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau tanpa seizin, serestu dari beliau, apapun tidak mungkin terjadi. Sekuat apapun tenaga atau bayu kita untuk melaksanakan suatu usaha, apapun tindakan kita, pikiran kita, sehebat apapun kemampuan kita, tapi kalau beliau tidak berkehendak, semua tidak akan terjadi. Dan begitu juga yang terjadi itu semua atas seizin beliau. Jadi jangan pernah kita merasa kita yang mengakui kita ini hanya lantaran, dan alam semesta dan semua yang ada sekeliling kita, semuanya itu adalah ciptaan beliau yang merupakan lantaran. Artinya semuanya itu pusatnya, asnya adalah Tuhan sendiri. Beliaulah yang menciptakan, yang mengatur, yang menentukan alam semesta beserta isinya. Jadi jangan dalam hidup ini kita yang utama adalah menghadap dulu pada beliau. Kita di setiap kita melakukan apapun sudah seyogianya, sepatutnya, sepantasnya, dan seharusnya, sewajibnya kita sadar diri dulu bahwa kita ini ada yang menggerakkan alam semesta, dan planet ini pun ada yang menggerakkan. Jadi jangan pernah kita selalu merasa hidup ini kita yang berkuasa, kita yang ngatur, kita menentukan. Kurangi jiwa mengatur dan menentukan. Bila perlu jangan punya jiwa mengatur dan menentukan. Yang kita bisa lakukan adalah kita punya rencana, niat dan usaha, atau doa dan ikhtiar. Ikhtiar atau doa, cuma 3 saja. Kita niatnya apa? Tulus niat kita. Nah, ini kita laksanakan dengan ikhtiar, dengan usaha, dan juga doa. Doa itu berserah diri. Dan apapun keputusan Tuhan kita harus bisa menerima. Jangan setiap yang kita rencanakan, setiap yang kita niatkan, sudah kita usaha, mungkin sudah sekuat tenaga, toh hasilnya belum sesuai, belum sempurna, atau bahkan gagal sekalipun misalnya, tidak usah berkecil hati. Karena apapun yang sudah kita lakukan dengan 3 hal itu, kita sudah niat tulus, sudah kerja yang tulus, dan juga sudah berserah diri, itu semua sudah keputusan Tuhan. Sudah memang itu yang terbaik buat kita, dan itu semua masih proses. Jadi jangan menyesal, apalagi berputus asa, apalagi berpikiran buruk kepada beliau yang maha pemberi. Karena beliau akan semakin menguji kita, semakin kita berusaha belajar ke hal yang baik, apalagi belajar kita lebih dekat sama Tuhan, belajar Dharma, belajar kita hal yang positif, akan selalu banyak ujian. Tapi yakinlah, kalau kita teguh dengan prinsip, teguh dengan keyakinan, dengan dasar-dasar Dharma, dengan dasar pengetahuan yang baik, selalu kita dekat sama Tuhan, selalu kita belajar untuk selalu mengasah rohani agar kita selalu mendapatkan tutur-tutur yang bijak baji, apalagi urusan ke Tuhan. Pasti segala sesuatu yang serumit apapun, Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, asal kita jangan putus asa. Jadi intinya kita dalam hidup jangan pernah berkecil hati, apalagi putus asa. Kalau memang apa yang kita harapkan, inginkan, usaha belum terwujud atau mungkin tidak terwujud, atau jangan juga kita terlalu berbangga hati, manakala apa yang sudah kita capai, sudah berhasil, kita jadi takabur atau lupa diri atau sombong, bahkan mungkin semena-mena. Semua titipan. Jadi intinya kita dalam hidup banyak bersyukur, pandai-pandai bersyukur. Jadilah kita manusia-manusia yang berjiwa luhur. Jangan pernah kita terlalu mengakui atas apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan. Segala kenikmatan maupun hal yang tidak baik dan tidak nikmat, itu memang sudah suatu ya takdir beliau yang harus kita bisa jalani, bisa terima. Jangan kita ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan hasil yang baik, tapi kita kurang rajin, ikhtiar kurang, usaha kurang, ikhtiar ke secara spiritual juga kurang. Jadi usaha kita, kegiatan aktivitas kita harus ada seimbang antara ikhtiar atau usaha secara rohani maupun ikhtiar secara lahiriah.
ikhtiar secara rohani itu paling utama sebenarnya, dan juga diikuti dengan ikhtiar lahir. Ikhtiar rohani adalah berserah diri. Segala apapun yang kita lakukan, mohon izin dulu pada beliau. Entah apapun hasilnya kita nggak usah memikirkan. Diimbangin hukum lahiriah. Setelah apapun yang sudah kita lakukan dan ada hasilnya, terima saja, syukurin, dan kita tetap proses. Kan segala sesuatu di dunia ini kan tidak ada langgeng abadi. Hari ini mungkin belum terwujud, mungkin hari esok, atau mungkin hari ini sudah tercapai. Bisa saja Tuhan mengambil rezeki yang sudah kita dapatkan itu akhirnya diambil oleh beliau, karena tidak ada yang langgeng abadi. Maka jangan pernah kita takabur apa yang sudah kita miliki, apalagi kita memiliki sesuatu dengan dasar-dasar instan, tidak dengan jalur dharma. Kan banyak orang yang jiwanya malas, kurang ikhtiar secara rohani, kurang ikhtiar secara lahiriah, tapi pangdoklah barang luang, pangdoklah pesliu, panglah memiliki harta benda yang banyak. Caranya apa? Pasti cara instan. Cara instan, cara mudahnya kebanyakan ada yang melanggar hukum ketuhanan maupun hukum agama. Bisa saja mencuri, bisa korupsi, bisa dengan cara yang pokoknya tidak baik. Ya, untuk itulah kuatkan iman kita. Jangan sampai kita terjerumus ke godaan jin setan, godaan buta yang membuat kita mata hati kita buta, mata batin rohani kita buta, yang membuat akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau kita sudah menghalalkan segala cara untuk mendapat sesuatu, nanti diambilnya pun lebih daripada itu, karena kita sudah mengambil hak orang lain. Apalagi kita merampas hak-hak orang lain dan bukan hak kita, itu akan sangat buruk, sangat hancur hidup kita. Karena hidup kita ini kan percaya ada hukum karma. Tidak kita saja menerima karma yang kita bikin, bisa anak keturunan. Jadi sisa-sisa karma yang tidak baik itu kan kasihan mereka. Lebih baik dalam hidup kita ini banyak bersyukur, banyak berusaha, sekecil apapun rezeki yang mungkin kita dapatkan, kita syukurin. Dan jangan pernah pelit untuk bersedekah. Ya, sayang pada orang tua, berbagi rezeki kepada siapapun. Kan berbagi rezeki banyak cara, entah dengan ilmu pengetahuan, entah dengan berbagi uang, materi, harta benda, dengan tenaga, waktu, maupun apapun yang penting ikhlas. Jadi itulah kebahagiaan hidup kita, karena rezeki akan mengalir dari segala penjuru kalau kita sudah sering berbagi rezeki. Tapi kalau kita suka mengambil hak orang lain, suatu saat rezeki kita pasti diambil. Tapi kalau kita suka menolong orang, rezeki akan mengalir dari segala penjuru. Tapi itu kembali Tuhan yang punya urusan. Yang penting kita selalu berbuat kebaikan, berbuat dharma dengan dasar tulus ikhlas. Itu aja pesan dari Guru Ratu. LAD, hidup jaya merdeka rahayu.